Final Liga Eropa 2025, satu tim bangkit, satu tim tenggelam. Tottenham Hotspur keluar sebagai juara Eropa untuk pertama kalinya sejak 1984. Dan ini juga jadi gelar pertama mereka sejak 17 tahun terakhir. Lebih emosional lagi, ini adalah trofi pertama Son Heung-min sejak berseragam Tottenham Hotspur. Sementara Manchester United gagal total, bukan cuma kalah di final, tapi juga gagal lolos ke Eropa musim depan. Satu kata, hancur. Tapi kenapa bisa begini? Yuk kita bedah 6 faktor utama kekalahan MU dan kemenangan Spurs. Faktor pertama, strategi Amorim yang gagal total. MU turun dengan formasi 3-4-3, tapi kayak cuma bagus di papan taktik. Transisi antar lini lambat, Bruno Fernandes yang seharusnya jadi otak permainan malah dimatikan total sama Bentancur dan Sarr. Udah gak dapet bola, makin frustasi. MU seakan gak punya plan B. Faktor kedua, gol kacau, mental drop. Menit 42, Pape Sarr kirim crossing ke kotak penalti, disambar Brennan Johnson, kena Luke Shaw, mantul liar, terus Johnson sambar lagi dan masuk. Gol yang nunjukin betapa kacaunya koordinasi pertahanan MU. Itu bukan sekadar gol, itu titik balik. Setelah itu, MU mati kutu. Faktor ketiga, Brennan Johnson mengacak-acak Shaw. Pemain ini gila sih, dia ganggu terus-terusan sisi kiri MU, bikin Shaw nggak bisa nafas, cepat, direct, dan percaya diri. Meski cuma cetak 1 gol, pengaruhnya ke ritme permainan luar biasa besarnya. Dia adalah pembeda. Faktor keempat, dominasi lini tengah Spurs. Pape Sarr dan Bentancur tampil dominan. Mereka tak cuma ngerebut bola, tapi juga jadi sumber transisi cepat. Ini tengah MU, Mount dan Amad Diallo ketutup total. Bruno Fernandes, Højlund nggak dapat bola. Semua mulai dari sini. Spurs menguasai tengah, MU kehilangan kendali. Faktor kelima, Vicario. Tembok tak tertembus. Kiper Tottenham, Vicario, tampil gemilang. Dia berhasil menggagalkan sundulan Bruno dan peluang Garnacho. Refleks cepat, positioning tepat, penyelamatannya bikin MU makin frustasi dan kehilangan harapan. Faktor keenam, kematangan taktik dari Ange Postecoglou. Setelah unggul, Spurs langsung ubah formasi ke 5 back. Mereka nggak nunggu MU nyerang habis-habisan dulu. Udah siapin tembok dari awal babak kedua. MU megang bola, tapi nggak punya ruang dan ide. Tottenham Hotspur ngatur tempo, main dengan kedewasaan, dan nutup laga dengan tenang. Akhir kata, Tottenham juara. Setelah 41 tahun puasa gelar Eropa dan 17 tahun tanpa trofi apapun. Akhirnya mereka punya momen yang layak dikenang. Dan buat Son Heung-min, setelah sekian tahun jadi simbol kesetiaan hampir 1 dekade, ini ada trofi pertamanya buat Spurs. Layak banget emang. Sementara MU terlalu banyak masalah. Dari strategi yang gagal, pemain yang tenggelam, sampai struktur tim yang berantakan. Musim ini bukan sekadar buruk, tapi bisa jadi musim paling menyedihkan dalam sejarah mereka. Demikian pembahasannya. Kalau kalian suka kontennya, jangan lupa share, like, dan subscribe biar nggak ketinggalan update seru lainnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.